going to set up bogeys 135 with the Angels 16. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Kamis 20 Oktober 2022 mendukung keputusan pendahulunya untuk membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat militer Rusia. Dia juga mengatakan pemerintahnya telah mengamankan pasukan alternatif dari Amerika Serikat. Marcos Jr. juga menyebutkan pemerintah Filipina akan bernegosiasi untuk mendapatkan kembali sebagian dari uang muka yang diberikan kepada produsen pesawat Rusia. Ini adalah pertama kalinya Marcos yang menjabat pada Juni berkomentar secara terbuka tentang masalah sensitif yang melibatkan Rusia. Pendahulunya, Rodrigo Duterte menandatangani kesepakatan untuk membeli helikopter Mi-17 dengan nilai 215 juta dolar Amerika atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Selain dari 16 helikopter, satu akan diberikan gratis ke Filipina. Tetapi sebelum masa jabatannya berakhir, Duterte memutuskan untuk membatalkan kontrak karena kekhawatiran sanksi dari Barat. Duta Besar Moskow untuk Manila, Marat Pavlov, mengatakan pemerintah Filipina belum secara resmi memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kesepakatan, dan produksi telah dilakukan setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Pesawat pertama rencananya akan dikirim pada Juni 2022 lalu, tetapi menurut Pavlov, Manila tidak bersedia menerima. Mantan Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, pertama kali mengkonfirmasi keputusan mengakhiri kesepakatan pada bulan Juli. Keputusan diambil di tengah kekhawatiran atas kemungkinan sanksi dari Barat, terutama menyangkut pembatasan yang akan memperlambat transfer bank dari para pekerja Filipina di Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Lorenzana menambahkan tawaran Amerika untuk menjual CH-47 Chinook yang dibahas tahun lalu dapat dipertimbangkan untuk mengganti kesepakatan helikopter dari Rusia. Pembatalan pembelian helikopter oleh Filipina merupakan sedikit gambaran tentang ekspor pesawat Rusia yang diyakini akan semakin berat. Sebelum invasi ke Ukraina, perusahaan kedirgantaraan Rusia telah merencanakan untuk memasarkan pesawat tempur generasi kelima Su-57 dan turunannya yang disebut sebagai Su-75 ke beberapa negara. Rencana-rencana tersebut sekarang tampaknya tidak jelas nasibnya. Su-57 menderita tingkat produksi yang rendah. Modal ekspor sepertinya tidak akan tersedia hingga akhir dekade ini. Adapun Su-75 baru diwujudkan dalam model dan grafik komputer. Belum ada satupun yang melakukan penerbangan uji. Untuk pembeli asing, itu berarti meninggalkan Su-35, satu-satunya pesawat militer Rusia dalam seri produksi. Tetapi Su-35 mungkin juga tidak akan berhasil diekspor dalam jumlah yang signifikan dalam dekade ini. Bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, sanksi Amerika yang dikenal sebagai CAATSA merupakan faktor penting dalam menghalangi calon pembeli Su-35 seperti Mesir, Aljazair, dan Indonesia. Ini perang Ukraina dan sanksi berikutnya mau tidak mau memiliki dampak yang sulit dihindari oleh sektor kedirgantaraan Rusia. Sanksi akan memperlemah kapasitas Rusia untuk menyelesaikan pengembangan, apalagi produksi massal pesawat tempur generasi berikutnya seperti Su-57 dan Su-75. Banyak pabrikan Rusia bergantung pada peralatan mesin canggih yang diimpor, dan analisa sisa-sisa rudal, drone, dan pesawat Rusia yang dijatuhkan di Ukraina mengungkapkan mereka mengandung komponen dan subsistem Barat yang tidak dapat lagi diekspor secara legal ke Rusia. Angkatan Udara Rusia juga perlu mengganti pesawat tempur mereka yang hilang dalam pertempuran, termasuk sejumlah Su-35. Sulit untuk membantah reputasi Angkatan Udara Rusia telah terganggu oleh kinerjanya selama invasi ke Ukraina. Bahkan dengan keunggulan numerik dan kualitatif yang luar biasa dibandingkan dengan Angkatan Udara Ukraina, Rusia gagal untuk mendapatkan keunggulan operasional dan taktis di medan perang udara. Dengan jet-jet tempur yang diklaim tercanggih di dunia, Rusia tidak mampu membangun superioritas udara. Situasi seperti ini mau tidak mau juga akan mempengaruhi penjualan di masa depan. Ada laporan Rusia memperdagangkan lebih dari 60 Su-35 ke Iran dengan imbalan beberapa ribu drone yang sekarang mereka gunakan di Ukraina. Tetapi dengan sulitnya mendapatkan komponen Barat, Rusia akan kesulitan untuk memiliki pesawat yang bisa dijual. Jika negara-negara pembeli mulai berubah pikiran dan berinvestasi dalam drone dan amunisi presisi yang lebih murah, pasar untuk pesawat tempur Rusia mungkin mulai menurun dengan cepat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.
looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.